Jangan lupa membeli pisang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Betul. Jangan cemas, kabarnya ada acara makan siang bersama di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu melihat saya di atas pentasnya ada karpet, di atas karpet ada lagi sajadah khusus. Jangan Bapak Ibu sangka saya yang paling tinggi di sini, tidak. Yang paling tinggi adalah anak-anak kita di atas. Hai guys. Di atas langit masih ada langit lagi. Kita doakan mereka menjadi anak-anak yang soleh, pemimpin masa depan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Betul, daun salam obat asam urat. Tema nggak perlu dijawab Ustaz. Tema kita siang ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat persatuan Yang melawan Belanda itu satu suku atau semua suku? Semua suku. Kita awali dulu dari Pulau Sumatera yang paling atas, Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, orang Aceh melawan Belanda. Turun ke bawah, orang Batak melawan Belanda, Sisinga Mangaraja 12. Turun ke bawah, orang Minangkabau melawan Belanda. Itulah dia, siapa ya? Imam Bonjol, orang Melayu melawan Belanda. Itulah dia, dari Riau, namanya Tuanku Tambusai, dikejar-kejar oleh Belanda. Mau nyebrang dari Pulau Sumatera, lalu kemudian ke Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro dibuang, diasingkan oleh Belanda ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi rajanya melawan Belanda. Rajanya tidak mau berkompromi. Dialah Sultan Hasanuddin. Ulamanya melawan Belanda. Dialah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Terakhir diasingkan ke Afrika Selatan, meninggal di Afrika Selatan. Di Kalimantan, Pangeran Antasari, Raja Banjar. Di wilayah timur Indonesia, Patimura. Tapi ketika kita merdeka, orang Aceh tidak menuntut bahasa Aceh, orang Makassar, orang Bugis tidak menuntut, mereka ingin persatuan. Akhirnya yang dipakai adalah bahasa Melayu, padahal presidennya orang Jawa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno waktu itu ngotot, dia paksakan Indonesia karena presidennya Jawa mesti pakai bahasa Jawa. Maka hari ini saya ceramah, pripun kabaris dulur sederek sedoyo muko-muko. Tapi mereka, padahal proklamasi Indonesia Soekarno, hatta orang Minangkabau, tapi dia tidak ngotot. Inilah persatuan umat yang luar biasa. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tiba-tiba saudara kita dari timur takut dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Kalau Pancasila bunyinya begitu, kami tidak mau gabung dengan Indonesia. Kami mau merdeka buat negara sendiri. Waktu itu Indonesia masih lemah menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI. Maka umat Islam mundur selangkah. Dihilangkanlah 7 kata itu. Akhirnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Enggak apa-apa kita hapus demi persatuan Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang persatuan umatnya luar biasa. Dan di Pulau Papua ini yang menjadi jantungnya, yang menjadi standarnya, yang menjadi barometernya adalah Sorong. Kalau Sorong ini aman, maka Pulau Papua ini pun aman insya Allah. Masjidnya dari tadi saya tidak jemu, tidak bosan melihat cantik dan indah masjid ini. Kelihatannya lantai 1, lantai 2, lantai 3, padahal di bawah masih ada lagi lantai-lantainya. Mudah-mudahan masjid ini cepat selesai insya Allah. Kalau kita membantu masjid ini pakai uang kita, pakai duit kita, ya jangan katakan kita sedang menolong masjid, karena masjid ini milik Allah. Masjid ini akan selesai tanpa kita tolong. Tapi kalau kita tolong masjid, kita sedang menolong diri kita. Bapak boleh kaya, tapi semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Mohon maaf ya Bu, maksudnya besar jasanya maksudnya. Ibu jangan marah, jangan tersinggung. Saya boleh nanya? Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun ibu tidak mau ikut, jawabnya jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan mereka. Tapi Pak, yang mereka katakan tadi adalah suara hati mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Surat tanah bapak berubah menjadi nama orang lain, dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Surat mobil berganti nama orang lain, STNK BPKB berubah di kantor Samsat. Dan ada yang paling menyakitkan Pak, tolong tarik napas, surat nikah berganti dengan nama orang lain. Foto bapak hilang, nama bapak hilang, suratnya baru. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka pun dipinang oleh brownies, berondong manis. Lihatlah senyum mereka yang merekam Pak. Amin katanya. Kita akan masuk ke liang lahat. Rumahnya kita yang bangun, gambarnya kita yang buat, tukangnya kita yang nyari, duitnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi-pagi pulang petang peringas, peras keringat banting tulang. Tapi pada akhirnya rumah itu, nggak usah saya teruskan ya. Tolong Bapak Wakil Wali Kota Sorong, pantasan Ustadz Somad ini ditolak di beberapa tempat. Ternyata ini Ustadz provokator. Dia hanya merusak hubungan kita sayang. Saya tidak ingin bapak dan ibu pulang dari sini malah jadi kelahi. Saya nggak mau nanti malam ketika bapak ibu mau tidur malam, akhirnya bapak pindah ke kamar sebelah. Saya mau bapak tetap menjadi orang yang soleh, kepala rumah tangga yang baik, ibu juga istri yang solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang katanya sehidup semati, setelah malaikat maut datang, aku hidup kau mati.
yang katanya harta bersama berubah menjadi harta gono gini. Aku begono, kau begini. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, besi yang nggak bisa bangun masjid utuh. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Nggak bisa bangun masjid satu. Kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, diterima oleh ketua pembangunan yang bisa dengan tanda tangannya pakai APBD, yang perusahaan dengan usahanya pakai takbir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Apakah sampai hari ini ada pahala yang mengalir ke kubur Presiden Soekarno? Ada. Dia cerdas, dia meninggal, orde lama tumbang, naik orde baru. Tapi dia cerdas, dia bangun masjid, namanya Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, kumpul. Masjid Istiqlal tidak pernah kosong. Tumbang Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto, meninggal. 32 tahun menjadi presiden, meninggal. Apakah Presiden Soeharto dapat amal mengalir? Dia cerdas, dia berpikir. Seluruh PNS diwajibkan iuran, potong gaji, dan dibangunkan masjid setiap kabupaten kota dengan ciri bangunan yang khas meniru Masjid Demak, Wali Songo. Itulah dia namanya Masjid Muslim Pancasila. Setiap masjid ada tanda tangan Haji Muhammad Soeharto. Mereka berpikir jabatan ini berakhir, dunia akan selesai, tapi masjid tidak akan pernah tumbang. Begitu juga dengan Masjid Raya. Ini Masjid Agung apa Masjid Raya? Kalau tingkat kabupaten kota namanya Masjid Agung, kalau tingkat provinsi namanya Masjid Raya. Maka ini sekarang, dulu saya datang 7 tahun yang lalu, Masjid Agung, sekarang sudah naik derajatnya menjadi Masjid Raya. Orang Sumatera datang ke Papua, landing di Sorong. Orang Sulawesi datang, landing di Sorong. Orang Kalimantan datang, landing di Sorong. Dan ketika di Sorong, mereka ingin sholat, mereka masuk ke dalam masjid, melihat kubahnya. Masjidnya, apa keunikan masjid ini? Tidak ada tiangnya di tengah, sehingga sopnya tidak putus. Berapa sop panjang tidak putus. Dan kalau penuh, naik ke lantai 2, penuh, naik ke lantai 3, penuh, cari di lantai dasar. Hebat masjid ini. Maka insya Allah datang saya sekali lagi ke Masjid Raya ini. Masjid ini sudah selesai insya Allah. Tolong selesai tablik akbar ini, Bapak Ibu datang cari informasi. Ada lelang granit 888 meter persegi. Lihat kemana transfernya, itulah yang akan menolong. Gak bisa 100 meter, 10 meter. Gak bisa 10 meter, 1 meter. Gak bisa 1 meter, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk santapan hiu.
Kejam sekali Ustaz Somad ini. Kita tidak menolong masjid karena masjid punya Allah. Ada seorang jenderal bintang 4. Kalau bintang 4 jenderal, bintang 5 penghormatan, bintang 7 sakit kepala. Kebanggaan umat Islam dari timur, namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal Muhammad Yusuf, saya waktu SD SMP melihat gambarnya. Orang menyebutkan dia berani amar ma'ruf nahi munkar. Meninggal, apa yang dia tinggalkan di kota Makassar, Masjid Al-Markaz Al-Islami. Saya menyampaikan tausiah di sana. Masjid Markaz Al-Islami, Islamic Center, pusat kajian Islam. Mereka cerdas. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan IP-nya 4. Orang yang cerdas, bukan yang pandai. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir nanti setelah mati apa yang akan mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Hai anting tinggal semua. Ibu kalau nggak percaya, nanti malam jam 12 coba pura-pura mati. Kakak, saya latihan nahan napas agak 1 jam. Pelan-pelan mereka akan ke dapur ngambil sabun dan minyak untuk membuka cincin ini. Nanti begitu mereka mulai membuka cincin dan gelang ibu, disitulah ibu tangkap tangan mereka. Aku belum mati. Tapi ini tidak bisa dilakukan di sini karena sudah bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke rumah jamaah, kakaknya meninggal. Adik perempuannya cerita ke saya, kakak saya Ustaz Somad, gelangnya banyak, cincinnya banyak, antingnya banyak, rantainya banyak, ada gelang kaki 1 mangkok Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mati. Terus kemana emasnya? Diambil suaminya semua Pak Ustaz. Habis. Untuk apa? Nggak boleh suuzon. Untuk buka usaha, tanam kelapa sawit, investasi ruko. Setelah itu baru yang selanjutnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada uang beli makanan, makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya yang umur 27 ini, umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. 1 tahun 100 kilo, berarti 10 tahun 1 ton. Saya lahir 1977, sekarang sudah 48, berarti saya sudah membusukkan 4 ton 800 kilo. Jangan bayangkan, kalau ada kotoran kambing, maaf, kotoran lembu, maaf, dijual, disiramkan ke cabai, cabainya merah menyala abangku. Tapi kalau yang 4 ton 800 tadi disiramkan ke cabai, mati cabai. Betapa manusia ini, mohon maaf, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya, mereka itu kata Allah lebih jelek daripada binatang. Kasar kata-kata ini, tapi Allah yang bilang begitu, maka saya berani. Karena hewan
Kalau dia tidak gunakan mata, tidak gunakan telinga, kasih makan 2 tahun. Ada hewan tidak mentauhidkan Allah, tidak buat baik, 2 tahun potong, selesai. Tapi kalau suami kita tidak memperdulikan kita, kita potong 2 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah, kita berharap mudah-mudahan selesai ngaji ini hati kita dibukakan Allah untuk bersedekah. Sedekah ini untuk siapa Pak Ustadz? Ada orang bersedekah, saya sedekah untuk masjid. Salah. Saya bersedekah untuk diri saya sendiri. Karena semuanya putus, gaji putus, ruko putus, bisnis putus, investasi putus. Tapi semen, atap, kosen, pintu, granit mengalir subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah mengalir ke kubur kita semua, insya Allah. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Pertanyaannya, berapakah umur Imam Syafi'i meninggal? Memang kalau jam-jam segini susah konsen nih. Imam Syafi'i lahir 150, meninggalnya 204. Berapakah umur Imam Syafi'i meninggal? 54 tahun. 54 tahun. Berarti saya tinggal 7 tahun lagi. Saya ke Sorong 2018, sekarang 2025. 7 tahun itu begitu cepatnya. 7 tahun yang lalu cepat sekali. Berarti 7 tahun lagi saya mati kalau ikut Imam Syafi'i. Setelah itu mati, masuk ke liang lahat. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1447. Berapa tahunkah Imam Syafi'i di dalam tanah? Buka handphone. 1200 tahun yang lalu. Di atas tanah cuman 54 tahun, di dalam tanah 1200 tahun. Tapi Imam Syafi'i, kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, Singapura, kita semuanya mayoritasnya bermazhab Imam Syafi'i. Di keluarga kita pasti ada nama Syafi'i. Di camat, di bupati, di kabupaten, di provinsi, di desa, saking banyaknya orang Syafi'i. Begitulah Imam Syafi'i, nggak putus amalnya. Jadi kita pikirkan, kita di atas tanah ini orang sebelum pensiun sudah nyiapkan. Saya insya Allah pensiun umur 60 Pak Ustadz. Sebelum pensiun saya sudah siapkan ada 100 pintu kos-kosan. Satu pintunya 1 juta, berarti 1 bulan saya gajian 100 juta. Oh kaya bapak ya. Berapa pintu kos-kosannya Pak? 100 pintu. Sudah siap, baru pintunya aja Pak Ustadz. Banyak orang yang mempersiapkan diri pensiun umur 60, guru besar umur 70, PNS umur 56, 58, polisi dan tentara, tergantung pangkatnya. Dia lupa ada yang lebih lama setelah pensiun, berada di dalam liang lahat, liang kubur. Siapa yang mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha, tarawih, witir, tahajud, doa, mengalir pahala. Kuburnya salah satu dari taman-taman surga insya Allah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tolong masjid ini? Jangan katakan kita sedang menolong masjid, kita sedang menolong diri kita sendiri. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati suul khotimah.
Ustadz Yahya Walone, saya Fatimah. Kita mudah-mudahan diselamatkan dari su'ul Fatimah. Beliau amalnya sudah jelas. Siapa yang menuduh-nuduh, yang mengejek-ejek, Allah tunjukkan ini orang ikhlas, kata Allah. Meninggal sedang khutbah. Saya mau minta doa sama ibu, sama bapak, enggak banyak-banyak. Saya cuma minta doa satu. Doanya satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Bergetar juga jantung saya mendengar saya tiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ustaz Somad silakan masuk ke resort, Saya buka pintu, masuk ke resort di Raja Ampat, buka tirai, lautan terhampar. Masya Allah, cantiknya. Pas mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini kalau datang tsunami. Makanya tadi malam lama saya baru tidur. Pas bangun tadi malam jam 4, setel jam waker, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada masanya kita bangun masih nampak jam, alhamdulillah. Bangun nampak istri, alhamdulillah. Bangun nampak suami, innalillah. Tapi ada nanti masanya ketika kita bangun gelap, tiba-tiba terdengar suara marrabbuka. Barulah kita sadar, tangan kita mulai mencari-cari, ternyata bajunya tidak punya kantong. Itulah kenapa orang Islam mati tidak bawa dompet, karena bajunya nggak pakai. Tangan mulai mencari-cari, rupanya ujung jarinya, ujung kainnya tidak dijahit. Ujung kain tidak dijahit, kain kapan tidak dijahit. Walaupun pejabat, walaupun orang kaya, walaupun TNI Polri, kain kapan tidak dijahit, digigit pakai gigi, dirobek, kerak, dipegang ujung jari. Masya Allah. Ibu kalau mau ingat mati, nanti malam tidur selimutnya kain kapan. Ustaz Somad jangan nakut-nakuti kami Pak Ustaz. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya ingin mengingatkan saya dan jamaah semua bahwa kita akan mati. Orang kaya mati, pejabat yang ada Pak Wakil, polisi ada Pak Wakil, tentara ada Pak Pasca, Ustaz, astagfirullah. Kita semua akan mati. Ini lemari pakaian, di atas itu ada lemari khusus, di dalamnya ada siap satu tas. Saya bilang ke istri saya, kalau aku nanti mati, buka, situ ada kain kapan 3 lembar, sudah ku cuci pakai air zam-zam waktu haji kemarin. Nanti kalau aku mati, kau selimutkan aku dengan 3 helai itu. Di dalamnya ada surat wasiat. Aku ingin anakku yang memandikanku. Aku ingin mereka 3 nanti masuk ke liang lahat. 1 memegang kepalaku, 1 memegang pinggangku, 1 memegang kakiku. Aku mau mereka akan naik ke atas, membacakan talqin di depan makamku, membacakan tahlil, sedekah kepada anak yatim, fakir miskin. Saya tidak mau hanya sekedar ceramah. Banyak orang ingatkan mati. Mari kita ingat mati, mari kita ingat mati. Tapi dia sendiri lupa pada kematiannya. Makanya saya kalau ada orang meninggal, saya datang, saya berdiri di samping makamnya untuk melihat. Saya kasih tahu, kepalanya sana, kaki sini, letakkan tanah 3, 1 di tengkuk, 1 di pinggang, 1 di kaki, tambah lagi beberapa kurang. Jangan sampai mayatnya terlentang, dia mesti miring. Hidungnya buka pocongnya, ikat kakinya, buka tali-talinya, tempelkan hidungnya ke dinding, letakkan. Setelah itu mereka pun menutup rapat
Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis. Hari kedua mereka mulai buka handphone. Hari ketiga mereka mulai membuka laci, mana STNK dan BPK. Mereka akan bawa ke kantor Samsat. Mereka akan ganti dengan foto KTP dan kakak kita, balik nama dengan nama orang lain. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau menangkap almarhum. Kita akan selesai, hilang semua. Nama Abdul Somad ditulis 3 meter. Profesor Haji Abdul Somad Batubara. Inilah batubara yang di atas tanah, yang lain di dalam tanah. LCDESE PhD Datuk Seri Ulama Sekian Negara. Ini semua hanya tinggal di batu nisan. Satu lagi belum, almarhum. Pada akhirnya kita semua akan mati. Bagaimana caranya supaya mati husnul khatimah? Kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah semen, sedekah batu, sedekah keramik, sedekah granit, insya Allah matinya husnul khatimah. 3. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Api yang menyala, api neraka membakar karena dosa, maksiat, padam. Api neraka padam. Yang memadamkannya adalah kok somat? Sodakoh. Sodakoh. Ini jamaah ini terlalu serius. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.